Bab 6. Daerah Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan besar luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193 sampai 252 km. A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, pemakluman, pengumuman. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan merupakan hak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membuatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantung kepada orang lain dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapatkan persetujuan dari Jepang, Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. A. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. E. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. F. Aspek spiritual. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajah. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah Negara Kesatuan.
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. A. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. B. Pembukaan UUD 1945 alinea 4, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia, serta C. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara, Muhammad Yamin dan Supomo, perancang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, kampung, huta, dan huria. B. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. 2. Peran dalam daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. C. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. D. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. E. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa atau Nation State Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah juga memilih peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. 2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut ini. 1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. 2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan
kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa beda-bedakan asal daerah. Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan antar penonton sepak bola, antar warga dalam masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari.